Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Jumpa kembali dengan saya di Sekolah Kita Hebat. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membahas atau melakukan simulasi untuk soal uji kompetensi manajerial dalam rangka seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan mudah-mudahan simulasi ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian dapat lolos menjadi P3K di tahun ini. Marilah sama-sama kita simak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk soal nomor 1, istilah manajemen berasal dari manage yang berasal dari bahasa, yaitu jawabannya yang mana Bapak Ibu sekalian? Yaitu jawabannya A, Italia atau managio. Yang nomor 2, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Jawabannya yang mana Bapak Ibu sekalian? Yuk kita cek, yaitu jawabannya berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ya. Yang nomor 3. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ya, jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang nomor 4, berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator tujuan, D. Penentuan kisi-kisi soal. Ya, jawabannya adalah C. Penentuan indikator tujuan. Ya, selanjutnya nomor 5. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Konseptual melebihi top manajemen, B. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi, C. Kemampuan teknis melebihi lower manajemen, D. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi. Jawabannya yaitu B. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Ya, kata kuncinya penekanan keterampilan. Nomor 6. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, D. B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak. Ya, jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Jawabannya ya benar, manajemen puncak. Selanjutnya nomor 7. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran. Ya, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah keuangan. Ya, karena di sini berkaitan dengan penyusunan anggaran. Nomor 8, vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan, B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, C. Meminta bukti yang lengkap dan didiskusikan dan mencarikan solusinya, D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ya, jawabannya yang mana Bapak Ibu kira-kira sekalian? Jawabannya C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Selanjutnya, nomor 9.
Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai tingkatan IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. Apa ya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya yang A seleksi, B penempatan, C ujian akhir, D diagnostik. Jawabannya adalah B penempatan. Ya, nomor 10. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah ya, benar. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nomor 10. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebaiknya pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya adalah D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nomor 11. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kerja kecuali memang luar biasa. Ya, ini jelas jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ya, jadi kita mudah untuk memberikan apresiasi positif. Nomor 12, apakah apa yang Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? A. Saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut. B. Saya mengajak rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan bagi korban bencana alam. C. Saya laporkan kepada atasan di kantor agar menyalurkan sumbangan. D. Saya percaya pengolahan sumber bagi korban bencana alam seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Nah, ini agak membingungkan ya Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat jawabannya yang mana. Ya, kita atau saya akan mengajak rekan kerja di kantor, kerabat, siapapun menyumbang sesuai dengan kemampuan. Nomor 13, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai orang yang A. Mudah menyesuaikan diri, B. Butuh waktu untuk bergaul, C. Mempunyai keinginan tinggi, D. Cenderung kurang adaptif. Ya, jawabannya kira-kira apa? Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi di sini hal yang positif agar kita mudah beradaptasi ya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat. Ya, nomor 14, saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jawabannya mana Bapak Ibu sekalian? Ya, jawabannya adalah membagi tugas secara adil dan selalu memberikan motivasi. Nomor 15, pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi 12 juta dari yang biasanya tak pernah melebihi 5 juta. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah, yang mana Bapak Ibu sekalian, di sini kita ditantang untuk berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. B. Seharusnya organisasi menyesuaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor. D. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri. Wah, ini agak membingungkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jawabannya adalah
berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. Nomor 16, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ya, jawabannya adalah kita mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. 17. Apa yang akan dilakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Ya, di sini jawabannya jelas, yaitu A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Ya, saling motivasi ya Bapak Ibu sekalian. Nomor 18. Ya, langsung saja nomor 18 tadi sudah, 17 sudah, 18. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Ya, jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Ya, nomor 19. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya Rijksbudgetpolis. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Ya, jelas di sini jawabannya adalah ya D. Meminta tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Ya, kita harus berani mencoba. Nomor 20. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Iya, di sini jelas jawabannya personal, atas dasar pribadi. Nomor 21, ketika Anda ke pusat perbelanjaan tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal, B. Menolak karena Anda ingin membeli sendiri dengan uang tabungannya, C. Memberikan karena ia memaksa. D. Menolak karena tidak sesuai dengan rencana. E. Memberikan karena takut ia menangis. Jawabannya adalah B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. Di sini adalah upaya mendidik anak untuk lebih berusaha terlebih dahulu. Nomor 22. Ketika pemerintah memutuskan agar masyarakat Indonesia menggunakan BBM, tanah ke bahan bakar gas, maka saya selaku warga yang baik seharusnya A. Tetap mempertahankan BBM tanah, B. Berpikir dulu sampai harga minyak tanah sudah tidak disubsidi lagi, C. Mengikuti saja sepanjang stok gas lancar dan harga lebih ekonomis, D. Segala sesuatunya saya serahkan kepada opini masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya nomor 22 adalah C. Ikuti saja sepanjang stok gas lancar harga lebih ekonomis. Nomor 23. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Jawabannya adalah rapi dan nyaman. Nomor 24. Prinsip the right man on the right place yang digunakan untuk menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actualing, E. Motivating. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di sini, organizing. Nomor 25. Kemudian akses informasi via internet saat ini menurut saya, jawabannya yang mana Bapak Ibu sekalian? Langsung saja kita jawab adalah memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Nomor 26, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, ya, yang mana Bapak Ibu sekalian? Iya, kita lihat, coba cek jawabannya adalah penuh harapan akan perubahan tersebut. Nomor 27, di kantor Anda akan menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya adalah melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nomor 28, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Jawabannya adalah yaitu saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 29, jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelepon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah yaitu memenuhi perintah atasan dengan segera. 30, karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya, ya jawabannya adalah segera ke musola untuk tidur. Ya, demikian 30 soal sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan atau simulasi soal uji kompetensi untuk kompetensi di bidang manajerial. Mudah-mudahan simulasi ini dapat bermanfaat dan berguna Bapak Ibu guru sekalian, dan saya mendoakan Bapak Ibu guru sekalian bisa lolos menjadi P3K di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.